Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton YouTube dimanapun Anda berada. Apakah Anda sudah terbiasa dengan perawatan manicure, pedicure? Kalau Anda belum terbiasa, mari kita kepoin. Tapi sekarang kita akan pedicure dulu. Para penonton YouTube yang berbahagia, khususnya untuk teman-teman yang ingin buka salon, tentunya salah satu menu yang ada di salon Anda itu harus ada pedicure. Nah, saat ini untuk yang belum bisa pedicure, kami akan membawakan tutorial. Dan juga tutorial ini ingin kami persembahkan untuk pelajar-pelajar SMK jurusan kecantikan se-Nusantara, ya. Biar kalian lihat, biar kalian simak bagaimana paling tidak ini akan menjadi sharing buat kalian. Bagaimana kalian belajar di sekolah dan bagaimana juga kalian lihat prakteknya di tempat kami, ya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe channel kami, terima kasih. Yang Tisa Official banyak juga direspon sama teman-teman, terima kasih ya. Semoga apabila channel ini bermanfaat, kami tetap tunggu komen, like, dan subscribe dari Anda. Nah, mari kita ke pokok bahasan. Pedicure, manicure itu sama-sama perawatan kuku dan tangan dan jari. Kalau manicure tentu tangan, kalau pedicure itu kaki. Ya, di kaki itu lebih kompleks lagi karena di situ ada kapalan, terkadang juga ada jenis-jenis penyakit-penyakit di kuku yang juga harus kita bisa mengatasinya kalau kita sedang menangani pedicure. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita ikuti saja proses pedicure-nya ya. Ayo. Proses pertama adalah perendaman. Tamunya direndam dengan air hangat yang sudah kita beri dulu sabun, ya. Ini sabun ini tentu harus dilihat sabunnya harus yang lunak, karena kalau sabunnya yang kasar itu nanti tidak enak juga ke kaki itu kayak kasar, bekas-bekas gak enak. Jadi ini sabunnya dipilihkan sabun yang lunak, ya. Mari direndam dulu, direndam dengan air hangat supaya kakinya juga rileks dan juga kotoran-kotoran kulit-kulit matinya nanti bisa gampang dilepaskan. Nah, sementara menunggu rendaman, alat-alat yang akan kita pakai pedicure kita akan sterilkan terlebih dahulu. Ya, disterilkan dulu. Alat-alat pedicure, manicure memang harus benar-benar steril supaya pada saat pemakaiannya, kalaupun memang kita dari orang satu ke orang lain dipakaikan lagi, yang pasti kita bisa sterilkan dulu supaya benar-benar bebas dari kuman ataupun dari kotoran-kotoran yang bisa berbahaya ketika dipindahkan alat itu dari orang satu ke orang yang lain. Kaki dengan air hangat tentu ditujukan supaya kakinya merasa rileks dan juga kotoran-kotoran akan mudah dikeluarkan. Nah, setelah direndam beberapa saat 3-5 menit, kemudian proses selanjutnya adalah menyikat kuku satu demi satu, menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Ini dengan sikatnya yang khusus untuk pedicure ya, untuk kaki itu sikatnya agak besar, kalau yang manicure itu agak kecil. Nah, ini kukunya dibersihkan satu demi satu. Ya, supaya enak, rileks setelah proses pembersihan dengan sikat, kita akan melakukan sedikit massage ringan. Tentu massage ringan ini berguna sekali untuk membuat rileks, santai, karena namanya juga ini sedang perawatan. Ya. Handuknya dulu ya.
Kan kalau sudah kita persiapkan kakinya. Nah, teman-teman, pedikur itu juga lain salon, lain juga kebiasaannya, lain tata caranya. Kalau di tempat lain biasanya pedikur itu kaki yang mau dirawat itu ditumpangkan ke kaki terapisnya. Di banyak salon itu kaki yang mau direfleksi ditumpangkan di kaki terapis. Tapi saya merasa kayak gimana ya? Saya merasa agak risih kalau melihatnya. Makanya kalau di tempat saya, kaki yang mau di pedikur itu ditempatkan di tempat meja tersendiri, kursi tersendiri. Ya, silakan. Setelah ini langkah pertama untuk perawatan pedikur adalah pengguntingan kuku. Mbak, ini mau dilakukan apa dipotong tipis, ini mau dibentuk oval apa kotak? Kotak aja ya, nggak habis. Nah, pertama memang terapis itu harus menanyakan kepada klien apa yang dikehendaki oleh klien itu. Ada juga yang kuku kakinya itu kan panjang, mungkin dia suka, atau yang bentuknya bulat, oval, atau yang dibikin lurus, atau yang potong habis. Nah, buat teman-teman yang mau belajar pedikur, proses pertama adalah menggunting kuku ya. Gunting kuku itu ada dua macam. Untuk bagian samping kita akan memakai gunting kuku yang ada sudutnya. Itu untuk bagian sudut. Jadi akan lebih mempermudah menggunting kuku kalau guntingnya yang ada sudutnya. Nah, untuk tengah-tengah kita pakai gunting yang khusus untuk bagian tengah. Memakai gunting yang bersudut itu lebih mudah pengerjaannya. Setelah selesai menggunting kuku, baru kita melakukan proses pengikiran. Semua kuku yang sudah kita potong dikikir satu persatu. Proses kikirnya harus agak tidur ya. Jadi supaya tidak mengenai daging daripada jari. Soalnya kalau mengenai daging itu akan sakit, panas ya. Jadi prosesnya seperti itu, bisa dilihat cara nyikirnya, prosesnya tidur. Dan proses nyikirnya pun satu jalur, tidak bolak-balik terus nyikir. Kalau bolak-balik nyikir itu terus nanti kukunya jadi habis. Ini hanya untuk menghilangkan tajam-tajam bekas dari guntingan tadi. Nah, setelah proses menyikir selesai, kita akan memberikan kutikel serum. Ini semuanya kita kasih vitamin. Kita kasih vitamin kutikulanya. Kemudian juga ketika pemberian vitamin kutikula, kita harus melakukan pemijatan kepada ke seluruh jari-jari kaki. Semuanya kita pijat supaya mendapatkan nutrisi yang baik. Ini juga supaya untuk menguatkan kuku dan juga memudahkan nanti untuk kulit-kulit matinya terkelupas. Ya, ini sudah dipijatkan. Setelah itu kita bisa mulai untuk menghilangkan kulit-kulit mati di sekitar
kuku kutikulanya ya, kutikulanya bisa kita bersihkan. Jam 9 sampai jam 7 malam. Nah, itu ketika membersihkan kutikula jangan sampai terlalu berani lebih dalam karena nanti bentuknya tidak akan bagus. Jadi harus pengambilannya harus sedikit-sedikit. Terus saja sedikit-sedikit tetapi sering. Itu pengambilannya harus sedikit-sedikit. Ya, proses pembersihan kutikula masih berlangsung. Gimana Mbak Nadia, ada keluhan nggak itu di kukunya? Kelihatan nggak ada ya? Bagus ya? Ini bagus sekali. Bagus ya. Biasanya kalau ada yang ada keluhan gitu, kita memang harus menangannya secara khusus. Tapi ini karena tidak ada keluhan, kukunya biasa saja, normal. Jadi berarti kita lakukan perawatan pedicure seperti biasanya. Nah, ini untuk pengambilan kutikula sudah hampir selesai. Satu-satu harus hati-hati karena memang hasil pengambilan kutikula yang bagus itu ujung-ujungnya kuku itu harus terasa ringan, harus tidak ngerasa ada tumpukan-tumpukan kulit mati. Ya, setelah proses pembersihan kutikula selesai, kita akan memperbesar luas kuku ya. Kita akan menggosoknya lagi. Tadi itu kutikula serum yang sudah kita pakai itu akan membantu untuk membersihkan kulit-kulit mati yang ada di kuku. Ya, didorong dengan sendoknya. Ini akan lebih membuat kuku terlihat lebih luas dan lebih sehat karena kuku-kuku yang matinya nanti akan terbuang. Ya, itu semuanya digosok. Biasanya penampakan kecil bisa jadi agak lebih besar, lebih terlihat luas penampakan kukunya setelah didorong pakai sendok. Semuanya lebih digosok juga, kuku-kuku yang matinya bisa terlihat lebih baru. Bisa tolong ambilkan air hangat ya sama waslap. Nah, ini sudah mulai terlihat penampakan kuku di sekeliling ibu jarinya sudah terlihat besar, sudah terlihat maksimal dengan kuku yang baru. Kukunya sudah agak dikikis, kukunya sudah mulai baru, terlihat lebih besar, sudah terlihat lebih cantik. Sama ya, semua ke seluruh jari lakukan hal yang sama. Tentu kita juga selama proses membersihkan gini, kalau masih terasa ada kutikula yang masih belum kita ambil, masih kita bisa bersihkan, boleh. Selama prosesnya berlangsung kita masih boleh membersihkan kutikulanya. Nah, ini semakin ke jari kelingking semakin kecil biasanya kukunya. Karena di situ ada kulit-kulit mati yang barusan kita bersihkan. Kukunya yang sudah kita bersihkan, kukunya yang sudah mulai cantik itu kita waslap dulu. Kita hilangkan bekas penggosokan tadi. Nah, setelah selesai ini, kita akan memberikan masker, memberikan nutrisi
supaya kulit-kulit di sekitar kukunya lembut. Ini pemberiannya bisa melebihi batas dari kuku. Pemberiannya bisa melebar karena ini ada vitamin, jadi boleh saja melebihi kuku. Nah, ini kelima kukunya sudah kita masker. Sementara menunggu proses maskernya kering, kita akan mulai mengkredo bagian telapak kaki. Jadi telapak kakinya terlebih dulu kita haluskan, kita lunakkan dengan kutikul serum. Kita lihat, kita cari dulu mana yang harus kita kredo ya, karena tidak semua kulit harus kita kredo. Lihat dulu, ada kulit-kulit yang mengeras, kulit-kulit yang harus kita kredo, mana tidak semuanya ya. Kita kasih kutikel. Setelah itu mari kita kredo di bagian kulit-kulit yang menebal. Biasanya di telapak. Biasanya di telapak itu banyak sekali kulit yang menebal. Dan ini rasanya akan ringan kalau sudah dikredo. Memakai kredo juga hati-hati, itu harus diselaraskan dengan serat dari kulit ya, dari telapak kaki kemana seratnya ada itu kita ikuti. Kita jangan memakai kredo itu menantang dari serat telapak, kita harus mengikuti. Nah, kita bisa lihat dulu, Mbak Nadia bisa diperlihatkan tadi hasil kredonya, terlihat banyak ya, itu yang jatuhnya. Nah itu ya, jadi ada banyak juga yang terambil karena memang setiap 1 bulan itu kulit mati kita itu mulai terjadi penimbunan. Jadi ini kita hilangkan, dimulai dari telapak dulu, nanti setelah itu kita cari bagian-bagian mana lagi yang diperlukan. Bagi yang biasa memakai sepatu high heel, ini biasanya lebih banyak lagi penebalan-penebalan di kaki ini. Biasanya di jari-jari, di ujung jari-jari juga itu banyak yang tebal, banyak kulit-kulit matinya. Di sepanjang jari biasanya juga banyak. Nah ini coba bisa dilihat bagaimana kulit-kulit matinya bisa terangkat. Nah ini terlihat banyak ya, karena alasnya adalah handuk warna hijau, jadi tidak begitu kelihatan yang jatuh. Sebenarnya ini banyak kulit matinya yang terambil ya. Biasanya kadang kita memakai handuknya yang hitam. Untuk pedikur kita khususkan handuknya yang hitam supaya kliennya bisa melihat, dan tentunya kliennya merasa puas kalau kulit-kulit mati yang rontoknya itu banyak. Tetapi karena ini handuknya memakai hijau, jadi rontokannya itu tidak terlihat banyak ya. Hati-hati ya, kalau memang sudah cukup, kita lihat cukup, jadi coba dicari lagi mana yang masih ada di atas. Nah biasanya di daerah situ ada bekas sepatu. Sama, semuanya mengikuti alur dari garis telapak kaki, alur kulitnya, jangan melawan alur kulitnya. Nah, proses kredo akan mulai berakhir. Kita bisa lihat perlihatan dari lebih dekat mungkin. Kredonya diambil, lihat di situ di handuk
terlihat banyak sekali kulit-kulit mati. Ini rasanya akan ringan, enteng sekali. Ya, Mbak Nadia sudah membersihkan kredonya. Setelah selesai proses kredo ini, kita akan mulai menggosok kaki yang tadi kita kredo. Ini akan menghaluskan ya, kita gosok mulai dari telapak. Ya, supaya apa yang kita gunting-gunting tadi pakai kredo itu kulitnya menjadi halus. Ini diperlukan untuk menghaluskan kulit-kulit matinya. Proses menggosok ini pun harus ke seluruh telapak kaki. Walaupun ada telapak kaki yang tidak kena kredo, tetapi pada saat penggosokan ini harus kena. Ujung kaki, dalam, semuanya harus dikenai. Proses penggosokan dilakukan tidak dengan sangat kuat ya. Proses penggosokannya tidak sampai terlalu kuat, tetapi harus rata. Nanti biar bisa dilihat hasilnya di ujung-ujung tumit itu akan bisa terlihat halusnya. Nah, ini di tumit akan kelihatan jadi lebih halus sekarang. Nah, sambil diraba, kalau sudah halus kita sudah bisa selesai, tapi kalau masih belum halus kita masih bisa menggosoknya kembali. Tapi perlu diingat juga, penggosokan ini bukan berarti terlalu menipiskan kulit, karena kulit yang terlalu tipis juga nanti bisa keriput atau perih pada saat kena air. Jadi ini bukan sangat menipiskan, ini hanya membuang kulit-kulit matinya saja. Nah, proses penggosokan kelihatannya sudah mulai selesai. Bagaimana, sudah halus keseluruhan kakinya, bisa dipegang dulu. Sudah halus ya. Setelah halus, karena maskernya juga sudah mengering, mari kita bukakan. Sekarang mari kita lepaskan maskernya. Ya, satu persatu masker yang tadi kita pakaikan untuk menguatkan kuku. Kita lepaskan satu persatu. Masker ini mengandung putik telur ya, jadi bisa menguatkan kuku dan juga menambah kuku menjadi bening. Setelah proses pengangkatan masker semuanya selesai, kita akan mewaslap kaki, telapak kaki yang tadi sudah kita gosok dan juga masker yang barusan kita angkat. Kita akan waslap semuanya. Waslap keseluruhannya, dan ini sudah dirasa
telapak kakinya sudah enak, sudah halus. Setelah selesai ini kita kasih lagi vitamin di telapak kakinya. Kita kasih lagi kutikel secara merata. Ya, kita kasih kutikel lagi secara merata supaya halus, dan ini pemberian vitamin. Setelah selesai, kita bisa mulai memberikan buffer ke kuku, mengkilapkan kuku. Ya, pertama kali kita pakai buffer yang lebih kasar dulu ya. Ya, ini yang kasar dulu. Ya, ini tujuannya supaya nanti kilapnya bertahan lebih lama. Jadi ini nomor 1, berfungsi sebagai amplas. Ya, sudah 1 jari sudah dapat. Kemudian jari berikutnya pada saat memberikan buffer yang kasar ini pun harus hati-hati juga untuk kukunya yang kecil, jangan sampai kena kulitnya karena itu akan pedih sekali rasanya, akan panas, tidak enak gitu. Jadi untuk terapis pedikur ataupun manikur tentu harus hati-hati menangani kuku-kuku yang kecil. Ini apabila mengenai kulit itu akan terlihat kemerahan, tapi di sini kulit sekitar kukunya tidak terlihat kemerahan, berarti ini tidak mengenai kulitnya ya. Ini benar-benar melakukan buffernya ini benar-benar tepat di kukunya. Sudah ke-5 jari digosok pakai buffer yang kasar, kita sudah bisa melihat ini banyak-banyak bekas penggosokannya. Sudah nggak usah terlalu ya, kita mulai lagi dengan yang agak kasar lagi sedikit. Ini ganti alatnya ya. Ini untuk memberikan shining. Kalau yang tadi itu kasar banget, kalau ini sudah tidak terlalu kasar. Ini untuk memberikan efek kilapnya. Jadi memberikan efek kilap itu, kalau kita tidak pakai buffer yang kasar dulu, itu efek kilapnya hanya paling bertahan 1 minggu. Tapi kalau kita pakai buffer yang kasar dulu, itu biasanya sampai di atas 2 minggu, kuku itu masih tetap kelihatan mengkilap. Jadi efek kilapnya menjadi lebih lama. Asalkan memang hati-hati penggunaannya, tidak sampai mengenai kulitnya, juga tidak sampai terlalu dalam, karena terlalu dalam juga panas nanti rasanya. Bagi teman-teman yang merasa bahwa jika saja channel ini bermanfaat untuk Anda, kami tunggu like, subscribe, dan komennya. Atau juga teman-teman mungkin pengen minta sharing apa, servis apa lagi yang teman-teman inginkan, silahkan tulis di komen. Mungkin pengen totok wajah, galvanic spa, apapun yang teman-teman inginkan, mungkin nanti kita akan respon dengan membuat rekaman-rekaman berikutnya. Setelah kita memakai buffer 2 kali proses, akan ada proses terakhir untuk bagian mengkilapkannya. Tetapi tentu kita harus membersihkan lagi sisa-sisa buffer yang kuning tadi, karena kalau masih ada itu bisa mengganggu proses memberikan shiningnya. Jadi ini kita harus bersihkan lagi sebelum proses shining yang terakhir. Shining yang terakhir adalah yang memberikan kilap supaya lebih lama. Nah, ini kita bersihkan lagi.
Sudah mulai diberi lotion? Ya. Baru saya terakhir finishing. Ya, sekarang kaki yang tadi sudah kita rawat pedikur itu kita berikan lotion pelembut kulit kaki. Kita berikan lotion, ya boleh kita tambahin agak ke atas memberikan lotionnya supaya terasa ringan, lembut. Sampai tadi telapak kaki tentu harus dibanyakin. Semuanya kita kenain lotion. Semuanya kita kenain lotion sebelum terakhir kita kasih shining. Masih ada satu tahapan lagi nanti setelah shining, itu tahapan yang terakhir. Nah, ini kita mulai mengkilapkan untuk yang terakhir, pemberian shining. Nanti kita bisa perlihatkan bagaimana kilapnya kuku yang sudah di shining terakhir. Ya, ini kita lihat kukunya sudah mulai mengkilap cantik. Berarti proses shining sudah hampir selesai. Ya. Kita bisa melihat kok bedanya kaki yang sebelah dengan yang sebelah lagi. Kaki yang sudah di pedikur terlihat halus, terlihat lembut, terlihat lebih cerah lagi warna kulitnya. Kuku-kukunya begitu bening dan mengkilap. Inilah yang dibutuhkan pedikur. Jadi kita memang harus juga merawat kaki supaya memang terlihat baik penampilannya, cantik, dan juga nanti akan ada spray untuk supaya tidak ada jamur. Ini sudah selesai ya, shiningnya bisa dilihatkan dulu, lebih didekatkan warnanya, kilapnya ya bisa terlihat sangat mengkilap, sangat terlihat kukunya satu demi satunya, dan juga kulit kakinya terlihat lembut. Nah, untuk mengakhiri proses pedikur ini disemprotkan ini spray untuk menghilangkan kelembaban kaki, bau kaki, jamur. Biasanya kalau pakai sepatu atau pakai kaos kaki itu dirasa tidak nyaman, bau. Kalau suka di spray ini hilang bau kakinya. Nah, ini sudah selesai ya proses pedikur sebelah. Jadi kita untuk hari ini prosesnya sebelah saja. Kita bisa bandingkan yang before after. Kita lihat dua kakinya, baik kukunya ataupun telapak-telapaknya kita bisa lihat ya. Yang sudah di pedikur terlihat bening, kukunya juga terlihat sangat cantik. Yang belum terlihat ya kulit matinya pun terlihat beda jelas ya, yang sudah dirawat dengan yang belum. Telapak kakinya juga bisa dilihat. Ya, sudah selesai proses pedikurnya. Dari sini bisa terlihat yang satu terlihat lebih cerah, untuk yang sebelah kanan terlihat masih gelap ya, karena tadi kita memberikan serum cuticle, memberikan lotion, jadi terlihat kepada kaki menjadi lebih cerah. Ya, untuk pelajaran pedikurnya kita lakukan sebelah saja. Untuk perawatan pedikurnya kita lakukan, ya pedikurnya sudah selesai. Untuk pelajaran pedikurnya kita lakukan sebelah saja, karena sebelah pun prosesnya sama saja. Nah, begitu teman-teman dan anak-anakku sekalian, pelajar-pelajar SMK di seluruh tanah air, kalian bisa lihat proses pedikur di tempat kami. Nanti kalian bisa share dengan teman-teman kalian. Apabila channel ini dirasa bermanfaat, kami tunggu like, subscribe, dan komennya. Sampai jumpa.